Nggak ada bacaan apa-apa gitu. Nggak usah dibaca konsentrasi. Terasa nggak? Seperti itu. Nggak terasa apa? Rasanya apa? Apa? Gue keringat dingin cuy. Panas ya? Keringat ini karena panas, kipas sudah nyala. Enggak. Jadi intinya satu, kamu itu hilangin aja keras kepalanya, nanti bakal jalan semua, bakal ngalir. Artinya nanti orang bakal cari kamu. Jadi di situ ada potensi kamu tinggal satu itu keras kepala ya, mungkin sama orang tua agak dikendali. Baik. Jadi kalau orang tua bilang iya gitu, buat ngomong iya nurut itu susah. Walaupun nggak dilakukan tapi iya aja Iya, gitu. jangan Tapi aku kira-kira sering iya. Iya sama Blair kali dia. iya sama gerutu dia. Nggak boleh itu, nggak bagus. Kalau Stephen gitu. Kenapa jadi Kalau lu nggak lagi? ada masalah, Steve. Jadi kalau lu nggak ada masalah, artinya itu aja tadi satu. Banyakin aja puasa. Wah itu yang sama-sama. lebih baik. Jadi banyakin puasa, insya Allah karir lu bakal naik terus. Aku karirku Kamu apa agamanya? Kristen. Kristen. Kalau misalkan di sini perbanyak aja puasa. Meyakini nggak bahwa Tuhan itu nggak pernah makan? Meyakini karena kita juga ada puasa. Ya. Jadi kalau misalkan Kristen di sini, kalau Katolik biasanya dia puasa muti kan. Kamu jalanin muti 3 hari aja. Kamis putih kan. Putihan, nasi putih, air putih selama 3 hari. Nanti naik langsung. Oh, luar biasa sekali. Nasi putih sama air putih. Nggak boleh pakai garam atau gula, nggak boleh. Benar-benar putihan ya, Harus gitu. putihan. Cobain deh tuh. Iya kan cuma bisa pakai daging doang. Kalau besok nggak boleh pakai daging, cuma nasi putih, air putih. Gitu. Jadi kenapa harus Oh putih? jadi aku nasi putih sama air putih doang. Jadi kenapa harus putih? Artinya kita menghilangkan secara nggak langsung nafsu dalam diri kita. Jadi rasa keinginan itu ditahan. Jadi kita kan kadang kepengen kalau puasa adalah kelaparan kan mau makan rendang, mau makan apa itu ditahan. Jadi cukup nasi putih, air putih. Dari jam berapa sampai jam berapa sih? Mungkin direkti nggak tahu. Jam 5 pagi sampai jam 6 sore. Oh, sama kayak puasa normal ya dia. Ya, jadi jam 5 pagi sampai jam 6 sore kamu cuma boleh makan nasi putih, air putih selama 3 hari. Sama 3 hari oke. Makan Itu nasi diet, putih itu doang. diet. Sama air putihnya biar nggak keseret. Lumayan gimana nasi padang enak, betul enak. Semoga bisa. Ini luar biasa. Ada nggak Ki pusaka yang tadi Ki bilang yang kuat banget itu? Ada nggak di sini? Yang kuat banget. Oh, ada ini. Boleh Iya. diceritakan Ki sedikit? Jadi ini keris Pandawa ya. Oh, kenapa dibilang Pandawa Ki? Pandawa di sini artinya dia Pandawa 5, jadi 5. Ini dari turunan, bukan dapat dari mana-mana. Cuman kakek-kakek saya banyak yang mati megang keris ini. Banyak yang mati, yang salah satunya dia tidak dirawat, terus tidak dikasih minyak segala macam. Tapi alhamdulillah semenjak saya pegang, saya nggak pernah minyakin. Jadi kita memegang pusaka apapun jenisnya, kalau kita tidak meyakini nggak akan ngefek apa-apa ke kita. Artinya ngefek secara negatif loh. Maksudnya dia bisa bikin katanya bisa usaha hancur atau sakit-sakitan, enggak. Yang penting satu, jangan kita yakini. Itu yang bikin orang musyrik ya Ki? Ya, jadi karena dia diyakinin, dia kalau dia sudah meyakini, dia harus mengikuti temuan dari organ ini. Kalau saya nggak meyakini, ini pernah dulu dibawa sama kakek saya, dia bawa ini tanpa izin, naik bis sudah miring, nggak bisa jalan. Bisnya itu udah nggak kuat jalan. Terus ini setiap Jumat Kliwon jadi ular. Ini keras Pandawa, jadi Majapahit. Ini yang Boleh paling saya pegang nggak Ki? Ringan guys, tapi dalam energinya nih. Ini nggak pernah diminyakin emang Ki ya? nggak pernah. Tapi emang bener loh, emang maksudnya yang setahu gue juga gitu, kalau kita punya pendapat apapun itu, apalagi Kristus kayak gini, nggak boleh terlalu dipercayain banget gitu ya, jangan terlalu diikuti. Itu tadi saya bilang, kalau misalkan kita berbicara, kita keramatkan pohon angker atau apa, dia bakal berisi hodam, bakal berisi jin. Jadi kita
netral aja. Kita cuman ya untuk apa ya, kalau saya sih punya barang-barang keris yang bertuah gitu cuma buat koleksi aja, suka aja dengan pamor-pamor dia, Sejarahnya artinya, sejarahnya mungkin, dari ya. siapanya gitu. Jadi kita, Dan ya, saya lebih senang ke situnya, ke sejarahnya, sejarahnya perjalanan. luar biasa banget. Nah, kita udah interview, kita udah ngobrol-ngobrol, kita udah kepoin ruangan sakralnya Kiseno. Mungkin boleh dilihat-lihat nih kesederhanaannya tapi berisi banget ini, punya sejarah. Tapi rambutku dulu pernah kayak sepanjang Roro Kidul. Kapan dulu? Aku dulu jadi pernah waktu rambutku ini kan sepantat gitu. Terus itu ke Ancol. Jadi kamu ini pernah satu dibikin sama cowok yang udah lama sama kamu? Kok gitu? Pernah dibikin, soalnya aura ini masih ada aura hitamnya. Iya, jadi pernah waktu itu aku nggak emang, tapi aku nggak tahu sih itu cowok itu siapa gitu, maksudnya nama itu aku nggak pernah tahu itu siapa. Jadi pas waktu itu aku sempat kayak di rumah gitu sama iya, setiap kali aku pulang pasti ada aja Ki, maksudnya tiba-tiba yang, tapi aku nggak pernah tahu gitu, tapi pasti yang kena nyokap kayak gitu. Jadi dibikin, artinya satu hal yang bikin kamu hubungan nggak pernah lama ataupun selalu, walaupun kita udah dalam ya, udah hubungan lama udah dalam pasti putus, itu dibikin, ada yang bikin. Jadi sesuatu hubunganku hal, pasti paling mentok itu 3 tahun. ya, paling singkat itu paling cuma berapa bulan, paling lama yang paling akhir-akhir ini kemarin sih setahun gitu, kayak gitu. Tapi kalau misalkan dibuka secara apa ya, vulgar gitu kan dalam banget sebenarnya perjalanan begitu, cuma kan nantilah membukanya gampang. Jadi ada yang penting, intinya di sini ada satu cowok yang memang dia itu pengagum kamu, dia nutup kamu gitu. Artinya itu kamu, siapa cowok itu? Itu mantanku. ada mantan. Ada juga yang pengagum, ada 2 orang. Jadi pengagum artinya dia itu kamu tolak dan itu jadi dendam. Oh gitu. Terus ada juga yang mantan. Ya sekitar hampir 4 tahun, 5 tahunan kamu dulu pacaran sama dia. Bener nggak? Iya. Jadi 4 tahun, 5 tahunan ya itu nutup kamu sampai saat ini pun ya agak susah. Jadi dia bikin aku yang kayak untuk kalau misalnya sama cowok pun ada pacar gitu bikin susah gitu. Iya, susah buat, artinya buat nikah. Susah buat nikah. Ini si Setip udah mau kemasukan jadi. Iya. Sekarang malam apa? Saya buka aura, kamu mau? Boleh. Namanya siapa tadi? Gravy. Din. Makan punya aja, jangan dipegang. Kalau aja. Ki mau dong Ki, tapi kayak aku juga di rumah tadi Ki ya. Ya, tapi banyak yang ikut cok. Kasih malah kita tuh, kasih masakin kali ini. Perlu minum nggak? Dimas sambil dulu aja, biar bisa. Enak kok melatih. Telan aja, Telan aja, jangan dirasain. Telan aja. langsung telan boleh. Nanti tinggal minum. Biasa minum ya, Mas. Biasa minum melatih. Nggak pernah malah. Enggak pernah makan. Ya. Nih, banyak bisa dilihat. Keren banget. Ini singgasana beliau, singgasana Kiseno. Jadi si Gravy barusan dikasih, si Gigi barusan dikasih sama Kiseno kayak melati gitu. Kata beliau melati itu buat ngebuka aura, ya nggak? Iya. Apa yang lo rasain dari itu, Gi? Pahit. Bodoh amat ah. Itu mah rasa pelatihnya, Gi. Tapi aura lu udah kebuka gitu, cantik maksimal lu. Kiseno biasanya ngeliat. Ya soalnya kan tadi kata, tapi maksudnya Kiseno pun bisa ngeliat, tapi emang gue sebelumnya emang gitu Steve. Jadi gue pernah ada yang ngasih tahu juga, ada cowok yang ngirim gitu ke gua karena dia sakit berniat hati. baik, berniat baik, berniat Dia jahat, buruk ya. Jadi dia ngirim buat
gua nggak tahu ininya kemana gitu, gua nggak pernah tahu. Tapi yang kayak pokoknya ada beberapa lah cowok gitu ngirimin, entah itu bikin gua sakit atau apa, gua nggak pernah tahu kan tuh. Tapi gua tahu ada laki-laki mah yang sakit hati ke gua, jadi mereka ngirimin kayak gitu Parah juga ya, Ya, sebenarnya itu dia, itu itu sikapnya gua- nggak baik sih ya. banget. Minta kirimin barang gaib terus lari ke dukun gitu kan. Itu jangan sampai lah. Makanya Kalau tadi- memang nggak jodoh ya Iya, ya jangan- doa iya. aja kali ya, siapa tahu jodoh Karena gitu kan. seingat gua, selama gua sama mantan gua pun, kalau memang putus gua selalu baik, maksudnya putusnya baik-baik, nggak pernah ada yang kalau misalnya lo gak usah ini, nggak ada kayak gitu. Gua Mungkin tetap selalu dianya aja kali ya, silaturahmi ya. dianya aja kan. Mungkin gitu, mungkin dia nggak terima Nggak kali terima. ya. Karena gue juga pernah digituin Ge, tapi udah. Kiseno juga yang membuka. Ini serius, 3 orang gitu kan. Tapi ya udahlah, gue bilang ya udahlah. Dan bukan hanya Kiseno sih yang ngomong, beberapa orang gitu kan, paranormal gitu. Cuman ya udah, sampai Iya. katanya ada yang ngasih rumah kuburan lah apalah, udahlah gue bilang. Ya makanya even dimana gue juga Iya. kayak selalu mikir ya positif aja, Iya, biar iya, lo bener. pengenin ke gue, maksudnya gue nggak bakal mempan gitu loh. Bener, Walaupun lo orang melihat gue kayak seperti apa, tapi gue yakin ya gue punya agama sendiri, gue percaya Ada sama Tuhan. Tuhan gitu ya kan, Ada Allah. bukan sama manusia atau hal-hal kayak gitu gitu. Gue selalu mikirnya gitu. Udah Guys, lurus gitu. this is first time guys gue makan roti guys. Lu mau makan lagi nggak? Ini Kagak, banyak nih, mau gue ambilin nggak? Jangan, jangan. Ini banyak loh mawar, matinya gitu. Gue pikir tadi ini bukan bunga beneran Pak. Ini beneran guys. Jangan dipegang. Hah? Tidak boleh. Udah. Tangan lo kotor soalnya. Berarti matinya disemprot disinfektan apa? Iya. Insep. Di desinfektan. Desinfek. Apa? Ini susah nih. Gimana? Desinfektan. 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 Iya. Bodoh amat ah. Nah ini kesana. Fogging buat lo enggak? Gimana rasanya gimana? Maksudnya pahit. Konsentrasi aja, konsentrasi bayangin mukamu sendiri. Lawan ya. Jadi dia tanya beberapa kali kamu tengah malam itu nggak kayak gue lagi ngomong, beberapa kali tengah malam itu kenapa sering nangis, galau, Iya. sama yang mana? Bukan galau sama laki-laki. Sampai sekarang pun masih suka nangis kadang tengah malam. Itu di kamar yang ada kamar mandinya sih, kamar siapa? Udah ada kamar yang lain. Jadi kamar sampingnya itu kamar mandi. kakak aku. Oh, ya kamar kakakmu. Iya. Itu ada satu penunggu perempuan di situ. Jadi kamar sampingnya itu ada kamar mandi, terus nggak jauh dari situ dapur. Iya di bawah. Nah, terus ada juga dak-dakan, nggak tau kayak tangga gitu ya, nggak tau kayak tangga itu ada di atas tangga itu yang ada kamar mandi nggak jauh dari tangga. Itu ada satu genderuwo. Jadi gini, artinya jangan terlalu vulgar kalau di rumah. Jangan pakai pakaian yang apa ya, yang terbuka banget. Seksi banget. Karena di sini yang genderuwo ini terkadang kalian ini tidur dia suka ngamatin. Kamu pernah beberapa kali ngalamin rap-rap, artinya rap-rap di sini nggak bisa gerak gitu, sampai nggak bisa digerakin gitu beberapa menit gitu, atau beberapa detik pernah. Nah itu ditindih sama genderuwo di sini. Mau ditidur gitu. Kan dulu bisa tidur. Ini ya tidurin nindih. Terus yang dirasa apa sekarang? Ada yang dirasa nggak? Udah sampai enak aja. Anaknya mual, pusing atau apa? Mual. Teman. Ngapa sering nangis sama kakakmu? Dia sering nangis, sering dilihat ya. Jadi kamu tuh saat kamu tidur tuh ada yang nyayang, kamu nggak sadar.
sering ngelus-ngelus kepala, cuma dia tadi bilang ada sesuatu hal yang memang kena ke hati, ya saya nggak tahu apa gitu. Cuma dia bilang ada malam suka pada nangis, jadi kayak ada yang merasa yang sakit hati, cuma Ya itu semuanya kan pakai kata suka keras, suka nyalatin. tapi nggak usah berkaca-kaca mata. udah nangis aku. Ya itu soalnya gue baru semalam banget tuh nangis gitu ya kan. Jam berapa gitu deh. Capek Belum sendiri. tidur aku masih jam 1. Intinya gini loh, satu ibumu itu sebenarnya ibumu ini pengen bahagia. Jadi artinya gini, ibumu di sini mengalami sakit hati, jangan sampai dia ngerasa sakit hati dikhianatin. Jadi jangan sampai dia tahu bakal kamu alamin itu, makanya dia segitu dia kerasnya ibumu sama kamu, jangan sampai lu ngalamin kayak gua gitu. Karena dia nggak mau yang dia rasa sakit itu, dia cuman ibumu juga sering nangis, jadi cukup gua sendiri yang ngerasa sakit ini gitu, dikhianatin. Jadi ada beberapa kali dikhianatin sampai akhirnya terpecah gitu. Dikasih tuh ngungkapin ibu, jangan emang aku juga gitu kok juga. Kita salah paham. Kalau gue pribadi sih gue sangat positif banget, maksudnya gue sayang tulus bantu dia apapun tuh, gue bikin dia bahagia tuh tulus banget. Cuman kan kadang ya gue kan 3 bersaudara, kakak cowok, adik cowok gitu kan, jadi kadang yang bikin sakit hati tuh ketika dia tuh kayak terlalu membandingkan gitu loh. Memang membandingkan, artinya Tapi dia selalu bilang kayak ngomong ke orang-orang gitu, mau siapapun, enggak ada gue beda-bedain, tapi tuh kelihatan banget. Sedangkan ada gereja tuh aja yang tinggal di rumah bareng dulu tuh kelihatan banget dia ngebandingin gitu loh. jadi kalau kamu mau tahu sejarahnya, mau tahu nggak? Di saat dia itu hamil kamu, bapakmu itu berianak. Jadi bapakmu berianak, makanya dia segitu bencinya. Ya nggak benci ya, artinya Sakit hati ya. lebih membedakan dengan yang lain ini. Iya, iya. Jadi apa ya, kayak pedofil atau apa, penyakit apa? Iya ya, psikologi tuh gitu. Nah, jadi dia ngerasa tuh di saat dia hamil dia Susah-susah. itu sering, Iya. jadi sakit hatinya sampai ke anaknya. Makanya aku dari kecil yang paling sering banget dipukulin itu aku yang paling sering dipukulin. Jadi kayak aku buat kesalahan apapun itu pasti aku dipukulin. Aku pengen nangis banget. Nangis nggak apa-apa, Aduh. dikeluarin biar lega. Makanya kadang gue suka nangis ya kayak gitu. Tapi nanti gini, kamu bisa merubah artinya derajat orang tua, jadi kamu bisa buktiin. Insya Allah akan ketemu jalannya, bisa dari calon nanti suami, bisa juga dari dirimu sendiri bakal naik. Karena memang auranya dilihat bagus, cuma memang ada yang ngunci aja. Tapi tadi udah coba dibuka pakai media kantil, insya Allah kan ngaruh. Suka kan media kan Media kenanga, kembang stam namanya, sedap malam. Soundtrack. Oh, ini sorry, ini revisi nih, bukan melatih nih, sudah malam. Dia Sedap bilang malam. tadi ya melatih. Tapi ngerasa beda. Wah itu. Biasa, iya gue juga bingung melatih mana. Sedap malam. Jadi insya Allah nanti kalau ada ketemu, jadi ya kalau misalkan ada yang berat-berat konsul aja nanti, minta aja nomornya nanti. Boleh. Ki, ada masalah nih. Banyak soalnya pasiennya Vincent itu perempuan juga banyak. Tapi emang sih aku memang kadang tahu gitu ya kan, kalau misalnya jadi sempat juga ada yang ngeliat gitu, jadi bilang kalau aku nangis mereka nggak suka katanya, entah itu kakekku atau nenekku gitu kan. Iya. Kakek yang sering dominan tadi aku tahu kayak gitu, kakek ngomong. Mm-mm. Jadi sebenarnya dia artinya gini, kamu jangan pernah membenci tentang kehidupan atau takdir. Mungkin menurutmu diri gue nih paling dikucilkan, tapi di samping kamu ini dikucilkan, di situ ada orang yang sayang sama lo, paham gak? Dia nggak bisa dilihat, dan itu nggak ada sama adik-adik atau kakak lo. Jadi di situ lo punya sisi poin, siapa yang tersakiti lo lebih sabar, lo bakal ada yang ngebimbing gitu. Artinya lo jalan rezeki nanti bakal ketemu, semuanya bakal ketemu gitu. Karena nggak 1-2 orang, saya nanganin pasien itu ratusan, ribuan kali, yang luar negeri, yang jarak jauh pun banyak. Jadi salah satu tadi yang gue tahu, ini anak kenapa, kasih tahu sama dia, jangan suka menangis gitu. Artinya masih ada saya yang melihat ataupun memantau gitu, melihat. Cuman dia berbicara sama lu kan nggak bisa ngomong sama dia, tapi lu harus yakin bahwa selain orang tua lu ada yang lebih sayang. Sampai lu tidur pun dia lebih sedih. Dan bisa legowo sih kalau
Kayak Nah gitu. makanya yang masalah di rumah aja itu kan aku baru pindah rumah itu kan. Nah setiap kali aku pulang gitu kan, mau setiap malam itu apapun itu pulang pasti mama tiba-tiba udah nyiremin garam gitu, terus garam-garamnya gede-gede gitu, garam-garam gitu. Karena ibumu Terus- suka orang pintar, suka dia suka orang pintar dia. Gimana tuh? Fungsinya untuk apa? Untuk Yang pertama ada mau dibuka semua, jadi ada beberapa perjalanan yang memang dia merasa diri dia ini masih diganggu sama seseorang yang memang pernah disakitin bapaknya gitu. Jadi masih ada serangan-serangan gitu artinya, tapi nggak bisa kan, bisa nggak sama ibu nggak bisa kan, ibu sama bapakmu maksudnya Nggak bisa. nggak bisa. Jadi itu masih ada serangan-serangan dari orang-orang yang pernah di deketin sama bapakmu. Jadi masih ada serangan, makanya dia fungsi dari garam di sini dia buat menetralisir. Jadi kalau ada gaib nembak, kalau ada garam insya Allah dia nggak akan masuk dalam rumah. Itu fungsinya. garam apa aja tuh? Kasar. Nah kalau itu yang pakai masalah di rumah itu, yang kan aku ada anjing kan di rumah, anjing kecil. Kan aku Masih dia bunyi berisik. wah tiap malam Itu Ki. biasanya ada gaib. Nah terus jadi pas waktu itu aku selalu tidur sendiri kan, dan emang maksudnya ya udah aku tahu memang di situ ada, cuman yang setahu aku memang itu antara di tangga sama di dapur. Yang ada satu di tangga dekat yang dekat kamar mandi, dapur itu ada satu perempuan. Yang pas di tangga, di pas tangga itu, di bawah tangga itu kayak ada ruang apa gitu buat taruh apa gitu di bawah tangga itu ada satu genderuwo. Suka kayak buat naruh kayak rak sepatu atau apa. Iya ada sesuatu sih. Itu genderuwonya di situ, dia di bawah tangga pas itu. Jadi hati-hati, jadi kamu misalkan udah tahu kayak gini, kamu hati-hati, orang tua misalkan lewat suruh hati-hati karena takutnya kalau ada yang gelinding atau apa jatuh. Itu jadi pas waktu beberapa kali setiap malam tuh, kalau aku udah kan aku sudah main game sampai malam gitu ya kan, itu posisi apa rak sepatuku kayak memang nggak ada tangga kan, tiba-tiba jatuh sendiri. Itu pertama kali. Terus aku bilang ya udah tapi aku biasa aja, aku diriin lagi. Itu benar-benar kokoh, gak bakalan bisa jatuh, nggak ada angin, jatuh lagi. Terus aku bilang ya udahlah terserah, aku gak ada ketawa lagi. Ya, Aku karena bilang ada penghuninya satu. Nah, makanya mama aku nggak pernah berani untuk bawa sendiri, karena kakakku kan yang kakakku sebelahnya kan, mama aku di tempat yang gede. Tapi dia selalu bilang, mama selalu ngeliat, mama selalu ngeliat. Aku bilang, aku nggak pernah ngeliat, aku bilang kayak gitu. Tapi gue sering terlalu takutin. Iya. Nah, tapi gue pernah lihat sosok hitam yang dari dapurku. Jadi kan dapur terus kamar mandi gede kan, dia kan tembok. Jadi itu kok sama adik gerejaku. Jadi pas dia lagi ngintip gini Ki, terus pas aku ngeliat gini dia langsung masuk begini. Bayangan putih atau yang hitam? Hitam. Nah, hitam genderuwo. Terus aku langsung samperin tinggi Ki. Iya genderuwo. Iya, terus aku langsung samperin apaan? Gue bilang, ngapain lo ngintip-ngintip sini? Terus itu aku langsung merinding, merinding semuanya. Dan itu dingin banget. Kalau di itu dia deket dia. Ini dekat karena genderuwo di sini dia manusia mempelajari ilmu, tapi dia matinya nggak sempurna. Jadi matinya nggak sempurna, masih ada ilmu yang tertinggal. Nah, dia itu nggak diterima dengan Tuhan, nggak diterima dengan bumi, akhirnya menjadi jin yang menyerupai manusia. Itu genderuwo. Makanya kekuatannya dia tinggi. Iya, dia bentuk- bisa menghamili orang, bisa berhubungan intim, Iya. bisa hati-hati. Aku di rumah sering banget kayak misalnya cuma kayak tank top, Iya. kayak gitu, terus celana Nah, mulai pendek. besok jangan. Soalnya dulu pernah di mantan aku, jadi pernah tidur dengan sosok yang nggak pernah dia ketemui. Sampai dia pernah juga tidur dengan sosok almarhum. Dan dia bilang gini sama aku, puas gak? Puas banget. Enak banget juga dia. Jadi kemarin juga ada pasien ya. Pasien pertama ketemu dengan saya nih. Ini ngobrol, pasien ketemu. Saya cuma bilang, kamu pernah melakukan hubungan intim sama siapa? Oh nggak pernah Ki. Bener nggak pernah. Tapi saya pernah, nggak pernah Ki. Saya nggak pernah. Oh mungkin saya salah lihat. Begitu dia udah selesai, terus gue buka aura, dia udah maju naik, datang lagi kedua kali. Saya mau jujur Ki, dia bilang bahwa dia ini sering kali didatangi dengan makhluk halus yang menyerupai pria tampan. Jadi cowoknya itu ganteng kayak pangeran, dan itu hubungan badan, dan itu udah 5 tahun, sedangkan datang ke gue ini baru 2 tahunan. Kenapa lu dulu nggak ngaku sama gue? Tapi Saya dia nggak hamil? nggak kepikiran, nggak hamil. Jadi dia merasa secara batiniahnya ini dia merasakan hubungan itu
ya merasakan hubungan intim sama cowok Puas itu. banget itu ya. Puas banget. Sampai akhirnya kemarin terakhir dia datang sini gue tutup. Jadi gue tutup sampai dia genderuwonya tuh datang ke sini nyerang. Udah gue lawan kan, gue jabanin kayak gitu. Tapi sampai sekarang gue tanya gimana mbak? Udah nggak ada lagi Ki gitu. Artinya dia itu bisa mewujud manusia, bisa menyerupai gaib. Jadi yang paling utama ini makanya kita diajarkan tata krama apapun agamanya, etika gitu kan. Adat kita di rumah ini kita harus menyadari bahwa walaupun nggak kita lihat ada makhluk gaib, tapi biasanya ada. Apalagi dia misalkan dia yang nggak pakai apa-apa, kadang misalkan kayak dia nih di kamar nggak pakai apa-apa, tidur nggak pakai apa-apa, repot. Iya. Nah itu dia ngeliatin, mantap. Mungkin begitu. Tapi kan kalau misalnya aku kalau pakai kaos gitu ya, kan kalau cewek nggak boleh tidur pakai Iya. daleman kan. Itu nggak apa-apa kan? Ya kalau cuma gitu. jangan sampai keluar ke kamar mandi sama aja. Maksudnya udah pakai daleman, berarti kalau ke kamar mandi dia harus pakai daleman gitu. Ya paling nggak anduk lah, Oh, selipin. maksudnya gitu. dijubahin, Oh, biar kalau aku nggak biasa kan berbentuk. pakai daster gitu, udah nggak pakai ya bra dijubahin gitu. baju. Ya karena dia kepancing, artinya kenapa dia bisa sampai mensetubui genderuwo itu mensetubui manusia? Karena dia ini masih setengah manusia, setengah setan. Jadi setengahnya itu iblis, jadi dia tuh masih memiliki nafsu. Jadi tapi maksud dari mensetubui itu kalau misalnya kita di saat keadaan kita nggak sadar gitu, tapi kita merasa menikmati gitu. Bisa sadar juga gitu. Bisa sadar, bisa nggak sadar, bisa kita nggak bisa gerak. Pada saat Kayaknya kita kita tidur. mau ngangkat tangan aja nggak kuat. Aku pernah waktu aku baru pindah ke rumah itu, baru pindah banget tuh. Terus kan aku tidur di ruang tamu kan. Aku jadi aku di lantai gitu, adekku di sofa kan sama ada teman gereja aku. Jadi pas aku lagi tidur gitu, ada yang lewat gitu Ki, terus kakiku diinjak. Aku langsung kaget bangun, aku bilang itu siapa yang injak, gak mungkin cerita, ini kaki manusia kan, cerita kan di hewan. Aku langsung ngeliatin mereka, gak ada yang gerak. Terus aku bilang apa kan aku di depan pintu kali ya, mungkin gak sopan ya kan, mereka mau keluar masuk gitu, jadi Iya. buat aku gitu. Jadi di rumahmu tuh intinya ada satu. Nanti kalau misalkan mau dibersihin bisa. Jadi kita misalkan rumahnya di daerah mana? Duren 3, Daerah pusat ya, Jakarta Selatan gitu. selatan. Jadi kamu tetap misalkan mau dibersihin, sekalian nanti aku mau bikin konten juga, bilang sama ibu. Yang penting di situ siapin aja perlunya garam sama kalau mau dipagerin bambu kuning. Cuma kalau kopi disiapin juga. wih jelas, aman itu, aman. Nggak bisa dibersihin, dinetralisir semua. Cuman kita jangan buka-buka masalah yang keluarga. Enggak usah. Cukup. Masa bapak lu nggak nonton vlog ini aja gue nih, gue dibuka sama anak gue nih. Bokap udah almarhum. Oh, udah almarhum. Ya, jadi dari ibu takutnya ngebuka-buka vlog gitu. Enggak. Nggak mungkin lah ya. Keren banget Mbak. Ya sadar jangan cerita punya vlog gitu kan mau tahu kayak orang kayak apa sih. Tapi di adegan ini mungkin di skip kali ya. Maksudnya jangan sampai tahu. Ya, gue sih nggak, positif gue ini cukup ya. tahu ini aja udah keadaan dulu, nanti kalau misalnya Kinya udah mau datang baru sekalian mama juga diinin kan. Bersihin. Jadi memang masih ada serangan-serangan sampai saat ini. Iya. Karena Dia dari kenapa dulu. masih ada serangan-serangan? Artinya selain kamu bertiga itu kamu punya adik. Iya emang. Iya adik, cuman lain ibu itu dari bapakmu. Dan itu dia merasa apa ya dicampakin. Nah aku pernah denger itu Ki, cuman kayak aku itu emang dari mama aku, sedangkan setahu aku kalau dari mama aku kita emang sebenarnya 4 bersaudara. Cuman adikku terakhir itu dia kayak dikasihin ke sahabatnya mama aku, dibesarin gitu. Tapi aku nggak tahu pastinya juga kalau itu emang benar apa enggak. Ya benar. Soalnya kita emang kalau ketemu berempat ini pas adikku yang terakhir ini, aduh namanya siapa ya? Jordi, namanya Jordi. Itu mirip banget kita berempat mirip banget. Tapi kalau ini emang soalnya nggak mirip sama mamanya yang udah gedein dia kan, tante Mei ini. Itu tante Mei itu sahabat nyokap. Terus makanya Ya memang kamu punya 4 bersaudara, bukan Iya. 3. tapi nyokap sembunyiin, bilang bukan itu bukan adikku. Adikmu itu. Kayak gitu. Jadi kamu harus sayang sama dia, artinya jangan membedakan. Nah tapi jadinya karena aku udah tahu, jadi keluarga dari adik yang keempat ini sama mamanya itu tante Mei itu kayak berusaha ngejauhin.
ngejauhin, emang bener-bener nggak boleh kita ada kontak langsung lagi gitu. Mungkin ya itu tadi ya Bu. Karena dia nggak mau kita tahu kalau kita itu kakaknya. Ada alasan-alasan misalnya. Ya intinya kayak gitu aja nanti. Ya jangan terlalu larut-larut sedihnya. Jadi jangan terlalu larut. Kamu harus sadari di situ bahwa Merasa ada rasa loh. Nggak ada. Steve mau ngopi Steve. Udah bilang ya harapan aja. Oke, kita tadi udah interview sama Ki Joko Suseno, kita udah nge-review pusaka-pusaka yang dimiliki oleh Ki Joko Suseno juga. Dan nge-review tentang kepribadian kita berdua dan kehidupan Yo, kita selanjutnya. Tapi jangan dikat ya netizen. Iya. Kita dua manusia biasa. Yang di-review sama Ki Joko tadi baru kan tadi. Karena dalamannya nanti kita pribadi. Jangan diumum, jangan. Bahaya banget. Jadi kita udah semuanya Ki ya. Ya. Kita semuanya, terus apa lagi dari Ki ya? Kita udah sempet dikasih beberapa wejangan tentang tata krama, unggah-ungguh kalau orang Jawa itu. Kalau di tempat yang nggak pernah kita pijakin atau tempat sakral, harus gimana ya itu deh? Ya intinya dimanapun kita datang, apapun ya intinya lah kalau misal lo datang ke rumah orang harus ada sopan santunnya lah. Iya. Harus permisi dulu, Iya. kayak gitu. Gak mungkin lo asal-asal masuk aja gitu dimanapun itu. Ingatlah tata krama dan sopan santun diajarkan orang tua kita Yo, guys. lu aja kalau masuk di hati perempuan atau di hati cowok juga pakai tata krama. Iya mau gitu. Selalu ya, mindset. Tapi setahun dulu dia gak pernah datang tata krama mau deket sama perempuan. Gue pamit sama lu waktu itu, gue deket sama lu. Lupa gue sih. Oke, skip. Itu bercanda guys. Oke, Ki mungkin ada pesan-pesan buat para Ya, viewers. jadi intinya tetap kita etika dan tata krama itu perlu. Jadi perlu dalam hal perjalanan supaya menjaga segala sesuatu hal yang nggak diinginkan itu supaya terjadi. Jadi tetap etika dengan siapa, apalagi dengan orang tua. Tempat-tempat yang misalkan tempat-tempat yang Sakral. sakral baru kita datangi. Tetap kita harus diajarkan tata krama dan etika. Jadi gitu aja. Jadi pesan dari Sombong saya. juga Ki ya, Ya. sombong mungkin ya. Jadi, Sombong nggak boleh. nggak boleh. Tapi sombong sama orang yang sombong boleh kali Ki ya? Katanya sedekah katanya Ki. Di atas langit masih ada langit. Yoi bener banget. Maksudnya Ingat, tujuannya untuk nego. di atas langit masih ada langit. Gue nggak pernah naik lagi. Jadi kalau lo bilang lo sombong lo ganteng, sadar masih ada Lee Min Ho di atas lo. Ki, ngomongin di minggu gimana nih Ki? Udah ada skip. Tahu. Nih, Oke, ini guys. penggemar Korea. Oke, thank you banget kerjasama dan kolaborasi malam ini. Gue Steve Rizky Dan gua Gege. dan beliau adalah Kiseno. dan ini Nesa. adalah nggak ditanya sih sebenarnya. Iya. Sombong amat. Enggak, ini beliau adalah istri dari Kiseno. Nah, kita udah kerat banget. Yoi. Itu udah. Udah. Banget lah. Oke, thank you. Thank you Maaf so Kata much, kalau ada guys. salah-salah sikap Yes. atau apapun itu. Kami cuma apa sih? Berpakat ya. Pokoknya kalian jangan lupa komen, like. Like, subscribe, karena itu gratis. Jangan lupa subscribe ya, subscribe.